Oke, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu Berarti untuk diwawancarai. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, mungkin bisa diperkenalkan dulu terlebih dahulu untuk Omnya, untuk nama dan jabatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya owner dari Galeria Wedding. Ini Galeria Wedding. Galeria Wedding organizer dari penulis Kali Gondang Purbalingga. Kami bergerak di bidang jasa perwedingan, ada tata rias, dekorasi, perteratagan. Kalau di daerah Jogja mungkin namanya taruh Bapak ya, semacam itulah. Mungkin itu sudah 10 tahunan lah menggeluti di bidang wedding. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan lah ya. Monggo. Oke, terima kasih, Pak. Oke, mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Itu ada yang pertama, menurut Bapak, apa arti jujur dalam memimpin? Jujur dalam memimpin, artinya ya. Ya. Bagi saya, jujur dalam memimpin berarti terbuka kepada tim dan klien kita. Terutama soal biaya mungkin, atau kemampuan tim dan hasil yang bisa kita berikan. Di wedding organizer yang seperti yang saya jalan ini, percayaan itu, klien itu segalanya. Sekali kita udah jujur, reputasi kita rusak dan berdampak pada jangka panjang nanti. Jadi apa ya, reputasinya kan jelek lah intinya lah ya, jejak langkahnya itu jelek gitu Pak. Pak apa Mas ini? Oh, oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin lanjut pertanyaan kedua, Pak. Bisa diceritakan nggak keputusan paling sulit yang pernah Bapak ambil? Keputusan yang paling sulit. Keputusan yang paling sulit kebanyakan itu dari klaim-klaim atau menolak klaim. Misalnya dengan budget yang sedikit tapi minta yang standarnya yang gede. Kemudian secara bisnis tentunya kan sayang kalau kita dipaksakan untuk dengan budget yang kecil kita menggunakan apa ya, tapi bisa menghasilkan yang bagus kan juga nanti banyak yang dikurang-kurangi, jadi hasilnya kan tidak maksimal, justru akan merugikan klien serta tim dari wedding itu sendiri. Jadi kurang apa ya, caranya ya itulah merugikan kalau kita memberikan menolak klien yang budgetnya tidak sesuai lah dengan standar harga saat ini misalnya gitulah. Oh, oke, baik-baik, Pak. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau ada hal yang dianggap wajar tapi terasa tidak benar, Bapak bagaimana menyikapinya? Misalnya ada vendor ya yang memberikan free tambahan kepada kami ya agar dipilih untuk bergabung bersama kami, walaupun dianggap wajar di industri masa ini, saya memilih untuk menolak. Saya lebih memilih vendor-vendor yang berdasarkan kualitas dan kualitas lah ini ya, dan kecocokan dengan sesuai dengan konsep klien, bukan untuk keuntungan pribadi dari kami. Oh, oke, baik, Pak. Oke, lanjut pertanyaannya. Seberapa besar sistem dan budaya kantor mempengaruhi perilaku orang? Mempengaruhi perilaku orang. Ini sangat besar. Ah, Kalau sejak awal budaya kerjanya disiplin, jujur, dan saling menghargai, tim akan terbiasa bertindak profesional. Di wedding, kerja tim sangat penting karena teamwork lah ya, karena tekanan pada hari hana itu kan sangat tinggi dari yang pengguna sama kliennya itu kan ada tekanan-tekanan dari hari hanya itulah, makanya harus apa ya, disiplin jujur itu harus harus selalu ada. oke, nah lanjut pertanyaannya, Pak. Menurut Bapak, mana lebih penting, contoh pemimpin atau aturan tertulis? Contoh pemimpin yang lebih penting itu aturan bisa tertulis di kertas. Tapi kalau pemimpin itu sendiri kita yang menjalankan, tim juga tidak akan serius untuk mengikuti aturan tersebut. Jadi konten itu lebih penting lah inilah dibandingkan dengan tulis di kertas gitu kan, sekedar aturan gitu loh. Oke, baik, Pak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bakal dibantu oleh Mas Risman. Mas Risman, monggo Mas Risman. baik Pak. Ya, pertanyaan berikutnya Pak. Ini
Misalnya, kalau Bapak boleh memilih satu nilai hidup yang paling Bapak pegang dalam memimpin, nilainya apa dan terbentuk dari pengalaman seperti apa? Mungkin bisa ceritakan kejadian yang membuat Bapak itu yakin nilai itu penting. Refleksi ya, nilai kehidupan. Ya. Pimpinlah dengan hati dan tanggung jawab. Dalam business meeting, kita tidak hanya mengatur tata cara, tapi membantu mewujudkan sakral suatu momen kegiatan menjadi sakral dan terkenang sekali dalam seumur hidup. Karena itu merupakan apa ya? Ya momen lah, momen yang selalu terkenang bagi si klien itu tersebut. Terus itu, bagi klien itulah inilah. Baik, Pak. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Bapak nyaman untuk bercerita jujur dalam wawancara ini? Yang membuat Bapak nyaman untuk bisa bercerita jujur. Nyaman. Nyaman untuk bercerita ya. Ya, Saya ya nyaman karena wawancaranya kan dilakukan dengan tujuan akademik ya. ya. Dan tidak menghakimi. Selama ceritanya digunakan untuk pembelajaran, saya senang dan bisa berbagi pengalaman kepada yang masih muda-muda untuk ya bisa kedepannya lebih bagus lagi gitu. Pertanyaan berikutnya, em, jika semua pilihan sama-sama beresiko, bagaimana cara Bapak menentukan pilihan tersebut? Saya memilih keputusan yang paling sedikit merugikan klien dan tim. Biasanya saya berdiskusi dulu dengan tim inti agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan sudut pandang dari pribadi masing-masing. Pertanyaan berikutnya, em, bagaimana Bapak menentukan batas antara boleh dan tidak boleh dalam bisnis? Batasan adalah dalam hati nurani dan dampaknya kepada klien kita sendiri. Kalau suatu menguntungkan kami, tapi berpotensi merugikan klien atau menurunkan kualitas layanan, maka itu tidak boleh untuk kita lakukan. Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak, apa yang lebih kuat membentuk budaya kerja, contoh pemimpin atau aturan yang paling kuat? Contoh pemimpin itu ya jauh lebih kuat. Tim akan meniru apa yang setiap hari kita lakukan. Kalau pemimpinnya disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, budaya itu akan terbentuk secara alami. Kemudian juga antara tim nanti itu juga akan mengikuti apa yang pemimpin lakukan lah ya. Ini sebagai contoh lah ya pemimpin. Baik, mungkin pertanyaannya sudah selesai mungkin. Oke, Pak. Karena saya yang membuka pembicaraan tadi, maka saya lah yang harus menutupnya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Jika ada salah kata kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam sama-sama. Dari kami juga mohon maaf bila dalam menjawab ini kurang tepat sasaran lah ya. Ya Ya, mohon dimaafkan. terima Selamat kasih juga Pak. berjuang, sukses selalu untuk Amikom ya. Ya, Amiko. Anak-anak Amikom hebat. Selamat berjuang. Semoga sukses selalu ya. Baik, Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om. Terima kasih Om. Sama-sama.